Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Hasana di channel saya Siti Nur Hasana Yahya. Sebelum tonton videonya jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa komponen-komponen kurikulum. Yang satu tujuan, yang kedua materi, yang ketiga metode, yang keempat organisasi, yang kelima adalah evaluasi. Yang pertama ini tujuan ini penting agar kita tahu mau kemana arah kita menyelesaikan pembelajaran ini. Yang kedua materi apa yang akan kita ajarkan. Kan banyak ya, di sekolah itu pasti ada kurikulum atau KTSP, itu pasti wajib dibuat dalam 1 tahun. Kemudian ada 3 metode. Metode apa yang digunakan dalam pengajaran, seperti itu. Kemudian yang 4 organisasi, yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi ini hasil dari apa yang sudah diajarkan, diterapkan pada peserta didik, seperti itu. Selanjutnya adalah peranan. Menurut saya, peranan kurikulum ini sangat penting di sekolah. Jika tidak ada kurikulum, maka sekolah itu akan menjadi berantakan. Atau misalkan jika kurikulum ini dipegang oleh orang yang kurang kompeten ataupun tidak profesional pada bidangnya, maka sekolah itu akan terguncang, institusi tersebut akan terguncang. Nah, peranan kurikulum ini sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis, mengemban peranan penting bagi siswa, konservatif, krisis dan evaluatif, serta kreatif, seperti itu. Fungsi kurikulum oleh Alexander Inglis dalam bukunya Principles of Secondary Education pada tahun 1978 menyatakan bahwa fungsi kurikulum adalah 1. Penyesuaian, 2. Pengintegrasian, 3. Preferensiasi, 4 itu persiapan, yang kelima pemilihan, dan yang terakhir adalah diagnostik. Pendekatan studi kurikulum dikategorikan dalam 4 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan mata pelajaran, yang kedua pendekatan interdisipliner, yang ketiga pendekatan integratif, dan yang terakhir adalah pendekatan sistem. Proses kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum merupakan suatu perangkat lengkap yang menjadi dasar bagi guru dalam membuat semua keputusannya di sekolah. Keputusan belajar mengajar itu terletak pada proses kurikulum. Poin ketiga ini ada apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum atau curriculum development adalah the planning of learning opportunities intended to bring about certain desires in pupils and assessment of extent to which this change have taken place Audrey Nicholl and S. Howard Nicholl. Dan ada 4 pengembangannya. Proses siklus yang tidak pernah berakhir. Proses dalam pengembangan kurikulum terdiri dalam 4 unsur. Yang pertama adalah tujuan. Sekali lagi yang sangat ditekankan adalah tujuan. Tujuan dari kurikulum ini apa? Mau kemana? Mau sebagai apa? Dalam jangka pendek itu akan seperti apa? Dalam jangka panjang itu akan seperti apa? Kemudian ada yang poin B adalah metode dan material. Metode dan material ini lebih ditekankan pada bagaimana cara kita mengajar dan memberikan materi kepada peserta didik. Dan lebih tepatnya peserta didik ini tidak hanya auditori atau visual, karena kita dikaruniai oleh Allah itu berbagai macam fitrah, ya. Selanjutnya ada penilaian asesmen. Penilaian ini ada berbagai macam juga, banyak di sekolah ini, tergantung dalam sekolah atau institusi tersebut menggunakan kurikulum apa. Apakah masih menggunakan KTSP, apakah menggunakan kurikulum
2013 dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada feedback. Feedback ini diberikan oleh peserta didik dan semua anggota di sekolah. Apakah kurikulum yang kita gunakan ini berjalan dengan baik ataukah tidak? Kemudian apakah ada masukan-masukan untuk kemajuan institusi kita? Seperti itu. Selanjutnya ada dasar pertimbangan atau pengembangan kurikulum. Kebijakan nasional dalam rangka pembangunan nasional sebagai upaya merealisasi sebagai butir-butir ketetapan dalam GBHN, khususnya yang berkenaan dengan sistem pendidikan nasional. Jadi kita tetap harus mematuhi kebijakan nasional. Kebijakan Menteri Pendidikan itu apa? Kita harus sesuai dengan juknis yang berlaku. Gitu. Selanjutnya, ada kebijakan-kebijakan dalam bidang dalam rangka meneruskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyebut bahwa kurikulum menempati kedudukan. 3. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sinkron dengan kebutuhan pembangunan dan memenuhi keperluan sistem pendidikan dalam upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menciptakan iptek. Kita semua tahu bahwa ketika pada realitanya iptek ini sangat-sangat mempengaruhi pencapaian tujuan dari kurikulum, karena tidak semua pendidik itu bisa menyesuaikan dengan teknologi sekarang, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Benar yang dikatakan Bu Dr. Siti Nur Hasanah, beliau bilang bahwa banyak sekali pendidik di luar sana yang hanya memberikan, dah nih kasih tugas, kasih materi, selesai. Tapi kebutuhan si anak itu tidak terpenuhi seperti itu. Dan memang kendalanya di teknologi ini, satu, ketika nggak ada sinyal, udah kita nggak bisa belajar. Yang selanjutnya adalah kendala psikologis juga ya. Kita sebagai pendidik harus tetap waras, dan orang-orang didik juga harus tetap waras untuk pelanggan belajar mereka di rumah. Selanjutnya, profesionalitas dan fungsionalisasi ketenangan bidang pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan yang berkaitan dengan upaya pembinaan disiplin ilmu lainnya serta pembinaan ilmu pendidikan khususnya. Kebutuhan, tuntutan, aspirasi, dan masalah dalam sistem masyarakat yang bersifat dinamis dan berubah dengan cepat dewasa ini dan masa akan datang. Dasar-dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum disusun untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional, yang artinya kita semua setara. Akan tetapi realitanya nggak semua bisa di institusi masing-masing untuk mewujudkan sistem yang sama, karena banyaknya faktor perbedaan yang ada. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan dengan pendekatan kemampuan. Yang ketiga, kurikulum harus sesuai dengan ciri khas satuan pendidikan pada masing-masing pendidikan. Yang keempat, kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dikembangkan atas dasar standar nasional pendidikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan. Yang kelima, kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan secara berdiversifikasi sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik dan tuntutan pihak-pihak yang memerlukan dan berkepentingan. Yang keenam, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan tuntutan pembangunan daerah nasional, keanekaragaman potensi daerah dan lingkungan, serta kebutuhan pengembangan iptek dan seni. Ya, ini saya setuju yang ini. Ketujuh ya, kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan secara berdiversifikasi sesuai dengan tuntutan lingkungan dan budaya setempat. Yang kedelapan, kurikulum pada semua jenjang pendidikan mencakup aspek spiritual, keagamaan, intelektualitas, watak konsep diri, keterampilan belajar, kewirausahaan, keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, pola hidup sehat, estetika, dan rasa kebangsaan. Dan ini adalah semua yang harus dinilai oleh pendidik kepada peserta didiknya.
Thank you for watching. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.